Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tanah asal di dalam rumah gua Yuan yang sunyi dan agung. Sesosok tubuh tinggi menjulang duduk bersila di tengah ruangan. Sosok itu bagikan pilar tak tergoyahkan yang menopang ruang primordial tanpa batas. Di sekelilingnya, dao agung bermunculan satu demi satu, berubah menjadi bentuk nyata. Naga ilahi melilit lengannya, sisik mereka berkilau bagai bintang. Burung api menari di antara rambutnya, meninggalkan jejak api kosmik. Kabut bercahaya mengalir keluar masuk dari hidung dan mulutnya, sementara di permukaan kulitnya, miliaran alam semesta lahir dan runtuh dalam keheningan. Inilah Yuan, penguasa pertama camp kultivator. Suara-suara laporan bergema lembut di ruangan itu. Tuan, garis 7 Feng di grup dunia Chunwei telah jatuh. Tuan, dunia asal Changqiu telah ditembus, asal muasalnya telah ditelan sepenuhnya. Gelombang informasi mengalir tanpa henti. Sebagai penguasa pertama, Yuan mengawasi seluruh wilayah camp kultivator. Meski terdapat 7 penguasa yang masing-masing mengelola daerahnya sendiri, keputusan terbesar selalu jatuh ke tangannya. Perintah demi perintah keluar dengan tenang. Baru setelah itu, Yuan perlahan membuka matanya. Di dalam tatapannya, kehidupan dan kematian berputar, ruang dan waktu saling berjalin, guntur dan api membesar tanpa henti. Camp kultivator kita benar-benar ditekan oleh camp kehidupan primordial bawaan. Yuan menghela napas perlahan, dan kekuatan lain kini ikut memanfaatkan kekacauan. Nada suaranya tetap tenang, namun kegelisahan tersembunyi di baliknya. Di ruang primordial tak terbatas, tidak ada satupun kekuatan di tanah keabadian yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, makhluk-makhluk abadi tak terkendali. Mereka kini menyerbu, merampas sumber daya camp kultivator tanpa ampun. Dalam kondisi normal, 7 penguasa cukup untuk memukul mundur beberapa makhluk tingkat leluhur. Namun di bawah tekanan camp kehidupan primordial bawaan, mereka bahkan tak bisa mengerahkan kekuatan penuh. Jumlah penguasa kita masih terlalu sedikit, gumam Yuan. Mengapa camp kehidupan primordial bawaan menjadi yang terkuat? Karena mereka memiliki lebih dari 100 leluhur. Yuan terdiam merenung dalam. Tiba-tiba, sepotong informasi muncul di antara laporan-laporan lain. Kultivator Lofeng telah memahami garis darah primordial tingkat dunia ke-97. Alis Yuan sedikit terangkat. Jika dia bisa melampaui 100, Yuan mulai menaruh perhatian penuh. Informasi terus mengalir. Kultivator Lofeng memahami garis darah primordial tingkat dunia ke-100, sekarang sampai 231. Awalnya, Yuan hanya sesekali melirik laporan itu, namun perlahan semua perhatiannya tersedot ke satu nama. Lofeng begitu cepat. Yuan terkejut, dari 43 menjadi 231 hanya dalam satu era. Bahkan dengan percepatan waktu jutaan kali lipat, kecepatan ini tetap menakutkan. Sekarang 513, mata Yuan berbinar tajam. Dia telah melampaui Naigo dan Starlight sebelum keluar dari sangkar jalinan. Namun bukan jumlah itu yang membuat Yuan bersemangat, melainkan kecepatannya. Tidak ada satupun garis darah primordial tingkat dunia yang mampu menghambat Lofeng. Sekarang sudah 1000. Jantung Yuan bergetar. Kurang dari 10 era, bahkan belum 10 juta era waktu nyata. Dia pasti telah memahami esensi terdalam dari semuanya. Esensi macam apa yang mampu menembus lebih dari 1000 garis darah primordial? Lofeng,
kau telah menyentuh batas kekuatan tertinggi. Tanpa ragu, Yuan segera mengirim pesan kepada 6 penguasa lainnya. Semua fokus menahan para leluhur itu. Tunda mereka sebisa mungkin. Camp kultivator kita akan segera melahirkan seorang penguasa baru. 7 avatar penguasa berkumpul. Lo Feng telah memahami lebih dari 1000 garis darah primordial tingkat dunia. Moman terkejut berapa lama dia berlatih. Sekitar 1500 era, jawab Yuan. Hanya 1,5 miliar era waktu yang nyata. Moman menggeleng. Itu terlalu singkat. Starlight berbicara pelan. Dulu aku membutuhkan 12 miliar era. Jin segera menoleh. Starlight, lihat masa depannya sekarang juga. Aku sudah pernah melihatnya, jawab Starlight. Namun aku akan mengamatinya lagi. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian, ekspresi Starlight berubah. Ada yang tidak beres. Semua mata tertuju padanya. Garis waktu masa depan Lo Feng runtuh. Apa maksudmu? Tanya Jin. Lebih dari 30 juta kemungkinan masa depan kini menyatu menjadi satu. Hanya 1 jalan yang tersisa. Melanggar hukum dengan kekerasan. Keenam penguasa terdiam. Starlight menatap mereka satu persatu. Dan kegagalan masih terus berlanjut. Masa depannya kini mempengaruhi masa depan seluruh camp kultivator. Ming Huang mengangguk perlahan. Dia hanya butuh waktu. Starlight segera mengambil keputusan. Aku akan memperkuat rumah gua Lo Feng. Seluruh tanah asal akan dikerahkan untuk melindunginya. Percepatan waktu akan ditingkatkan. Strategi perang diubah. Tunda segalanya. Tahan sampai Lo Feng sepenuhnya menerobos. Saat itu segalanya akan berubah. Keenam penguasa mengangguk serempak. Di tengah keputusasaan, harapan akhirnya muncul. Saat ini 71 leluhur dari kubu kehidupan primordial bawaan dan 7 penguasa dari pihak kultivator terlibat dalam perang mengerikan di dalam gugusan dunia Bosun. Namun saat ini avatar pertempuran penguasa cahaya bintang di antara ketujuh penguasa telah diam-diam berkurang hingga tersisa 70% cadangan energinya. Untuk setiap penguasa, karena perbedaan dao mereka, ada batasan pada cadangan energi yang dapat mereka kelola. Ketika satu avatar menggunakan lebih banyak energi, avatar lainnya hanya dapat menggunakan lebih sedikit. Dalam pertarungan hidup dan mati, avatar pertempuran dapat menggunakan 99% energi, sementara semua avatar lainnya jika digabungkan hampir tidak mencapai 1%. Saat ini, avatar pertempuran penguasa cahaya bintang hanya menempati 70% yang secara alami menyebabkan kekuatannya menurun. Namun, dengan keahlian ruang waktu yang dimilikinya dan berkoordinasi dengan para pengikutnya, itu cukup untuk menunda daripada menghabisi. Suatu kehidupan primordial tingkat dunia yang sangat besar mendekati dunia sumber. Kekuatannya diam-diam menyusup ke dunia sumber tersebut. Sebuah dunia sumber tanpa pemilik beroperasi sesuai aturannya sendiri. Bahkan seorang raja dewa pun tidak dapat menyusup ke dalamnya dan secara alami tidak mampu menghentikan penyusupan oleh kekuatan primordial tingkat dunia. Diselubungi awan gelap, kehancuran pun datang. Dalam sekejap, semua makhluk, semua daratan dan sungai, semua ruang waktu musnah. Kekuatan mengerikan ini juga meresap ke dalam asal mula dunia sumber, mulai menyerap asal mula tersebut. Kehidupan primordial tingkat dunia ini merasakan luasnya asal mula seperti lautan. Meskipun ia adalah ikan besar, ia tetap membutuhkan waktu lama untuk melahap seluruh lautan. Untuk menyerap seluruh asal mula dunia sumber ini, diperkirakan dibutuhkan 120 era. Menghancurkan semua makhluk di dunia sumber hanyalah sebuah pikiran, namun untuk memahami asal-usulnya, dibutuhkan 120 era.
Sesosok bayangan turun dengan cepat menyatu menjadi seorang pemuda berjubah hitam, salah satu avatar dari penguasa cahaya bintang. Makhluk primordial tingkat dunia yang sedang menyerap asal-usul dunia sumber langsung terkejut saat melihat pemuda berjubah hitam ini. Pemuda berjubah hitam ini adalah penguasa yang paling ditakuti di seluruh camp kehidupan primordial bawaan. Diburu olehnya, tidak ada jalan keluar. Inilah penguasa yang paling ditakuti di antara kehidupan primordial bawaan. Pemuda berjubah hitam itu melirik dan tahu bahwa makhluk-makhluk dari dunia sumber itu telah dimusnahkan. Tanpa basa-basi, dengan sebuah pikiran, ia menyebabkan ruang waktu hancur seperti cermin. Tubuh primordial tingkat dunia hancur bersamanya, beserta inti kehidupannya, dan langsung menghabisinya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil tubuh ini. Pada saat ini, banyak pikiran dari penguasa cahaya bintang yang berada di kejauhan turun ke setiap ruang waktu. Setiap pikiran dapat dengan cepat menyerap kekuatan dari berbagai ruang waktu untuk membentuk avatar yang kuat, dengan cepat memusnahkan satu demi satu kehidupan primordial tingkat dunia. Diliputi oleh amarah, dia tak mau membuang waktu untuk menangkap. Yang terpenting adalah menghabisi dengan cepat. Untuk dengan mudah menghabisi kehidupan primordial tingkat dunia, avatar seorang penguasa juga membutuhkan sekitar 1/10.000 dari cadangan energi. Penguasa Starlight juga dapat memanfaatkan jaringan ruang waktu untuk menyerap kekuatan ruang waktu di sekitarnya dengan cepat. Meskipun gugusan dunia bosun diserang dan jaringan ruang waktu dihancurkan pada awalnya, penguasa cahaya bintang masih dapat menyerap energi tidak hanya dari ruang waktu saat ini, tetapi juga dari berbagai ruang waktu masa lalu. Di bawahnya garis waktu masa lalu, terdapat jaringan ruang waktu lengkap yang tersebar di seluruh gugusan 3600 dunia. Dengan menyerap energi dari berbagai ruang waktu, wilayah terdekat dapat langsung diserap, memungkinkan avatar untuk dengan cepat mencapai lebih dari 1/10.000 cadangan energi. Tentu saja, untuk melangkah lebih jauh, diperlukan penyerapan dari jarak yang lebih jauh, yang meningkatkan kesulitan penyerapan dengan cepat. Dengan memanfaatkan jaringan ruang waktu, menyerap berbagai kekuatan ruang waktu di sekitarnya dapat secara instan melampaui cadangan energi 1/10.000, meningkatkan kemampuan Starlight untuk menguasai wilayah hingga ke puncak di antara 7 penguasa. Meskipun penempatan pasukan di wilayah tersebut terbatas pada jangkauan gugusan dunia 3600 dan hanya mempengaruhi level di bawah leluhur, bahkan Yuan mengakui kontribusi Starlight adalah yang tertinggi di antara para penguasa. Sebelum kelahiran Starlight hanya ada 5 penguasa. Wilayah kultivator baru meluas hingga 800 gugusan dunia. Namun meskipun demikian, peperangan seringkali melanda 800 gugusan dunia tersebut. Di gugusan dunia bosun, banyak wilayah yang menyaksikan para pemuda berjubah hitam turun. Saat bertemu dengan makhluk primordial tingkat tinggi, dia hanya melambaikan tangannya dan menangkap mereka semua. Saat menghadapi primordial tingkat dunia, menghabisi adalah prioritas utama. Menangkap mereka membutuhkan waktu lebih lama. Ke-71 leluhur pada saat itu juga menerima berita tersebut, dan tentu saja mereka sangat marah. Beraninya dia saat berurusan dengan kita, bahkan memecah pasukan untuk menghadapi yang kecil-kecilan. Penguasa cahaya bintang ini telah membagi sebagian kekuatannya. Kekuatan efektifnya akan menurun secara signifikan. Semuanya, kerahkan seluruh kekuatan kalian, hancurkan mereka. Menghadapi 7 penguasa kultivator, mereka sangat waspada, takut dihabisi balik oleh salah satu atau 2 orang. Lagi pula dalam perang ini, bahkan jika digabungkan, mereka telah kehilangan 3 leluhur akibat serangan balik. Sekarang,
penguasa cahaya bintang berani membagi kekuatannya dari penguasa yang paling mengancam diturunkan ke tingkat penguasa biasa. Tentu saja mereka merasa sangat lega mendapatkan kepercayaan diri untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan 71 leluhur menjadi semakin menakutkan. Namun, ketujuh penguasa kultivator itu sepenuhnya fokus pada pertahanan. Formasi besar yang disusun oleh Yuan secara sempurna mengkoordinasikan ketujuh penguasa tersebut, memungkinkan mereka bersama-sama untuk menahan pengepungan para leluhur ini. Dalam sekejap, aku telah menghabisi lebih dari 3.500 primordial tingkat dunia dan primordial tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Starlight memberitahu para primordial tingkat menengah dan rendah di camp kehidupan primordial bawaan mulai panik. Kecepatan serangan mereka mulai melambat. Siapa yang tidak akan cemas menghadapi pembantaian yang dilakukan oleh Starlight? Awalnya, penaklukan gugusan planet dapat diselesaikan dalam 1000 atau 2000 era, tetapi di bawah ancaman Starlight, biaya waktunya akan meningkat hingga 100 kali lipat. Dalam hal kekuatan individu, Starlight adalah yang terkuat. Kekuatannya yang berkurang secara signifikan mempengaruhi ketujuh orang yang bekerja sebagai satu kesatuan. Yang perlu kita lakukan adalah menahannya. Pada saat ini, tubuh Wulan sangat besar, hampir sebesar dunia sumber, melindungi para penguasa lainnya dari badai. Sebagai seorang ahli dao materi primordial, kemampuan bertahannya adalah yang terkuat di antara ketujuh penguasa. Tekanan yang ditimbulkan oleh 71 leluhur sebagian besar ditanggung oleh Wulan. Tentu saja, setiap penguasa memiliki keahliannya masing-masing dan hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat menimbulkan ancaman sebesar itu bagi para leluhur primordial. Perubahan strategi peperangan memperlambat serangan dari tingkat bawah di camp kehidupan primordial bawaan, tetapi serangan para leluhur menjadi jauh lebih ganas. Sementara itu, di tanah asal, saat Loveng sedang berlatih kultivasi, dia tiba-tiba merasakan formasi gua tempat tinggalnya aktif. Ada makhluk yang dengan lihai memasuki gua tempat tinggalnya. Siapa yang bisa menerobos masuk ke rumah gua ini tanpa izin dariku? Loveng segera mengirimkan avatar keluar dari ruang tenang dan sekilas melihat seorang pria parubaya di kejauhan. Pria itu tampak biasa saja, tetapi memiliki tanda di alisnya. "Aku Starlight," kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Loveng memberi salam kepada Tuan Cahaya Bintang. Loveng sangat terkejut dan segera membungkuk. Starlight berdiri di sana tanpa aura apapun. Jika bukan karena formasi rumah gua yang memperingatkannya akan kehadiran seorang kultivator, Loveng tidak akan merasakannya sama sekali. Dia tampak transenden, melampaui seluruh ruang dan waktu. Memahami lebih dari 1000 jenis garis keturunan tingkat dunia memang sangat langka. Starlight tersenyum tipis. Dengan pemahaman seperti itu, aku menduga kau juga sedang bersiap untuk mencoba melanggar hukum dengan kekerasan. Ya, aku memang berencana melanggar hukum dengan kekerasan. Loveng mengangguk setuju. Senior Starlight juga menggunakan teknik ini. Bisakah Anda memberi saya beberapa bimbingan? Sambil memandang Loveng, Starlight berkata sambil tersenyum. Melanggar hukum dengan kekuatan tidak dapat diajarkan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa menempuh jalan ini membutuhkan kesabaran yang cukup. Dia telah bertahan dalam waktu yang sangat lama di masa lalu. Starlight tersenyum tipis. Aku akan membantumu dengan mempercepat aliran waktu di ruang tenang di rumah gua milikmu. Terima kasih, Senior Starlight. Loveng sangat gembira. Starlight mengangguk dan ruang waktu seluruh rumah gua mulai berputar. Aturan ruang waktu di area ini diubah, menarik energi dari seluruh tanah asal untuk mempertahankan keadaan ruang waktu di sini secara terus-menerus. Dalam sekejap,
perubahan aturan tersebut berhasil menjamin keberlanjutan jangka panjang. Aliran waktu di ruang tenang di rumah goamu telah disesuaikan menjadi 1 miliar kali, kata Starlight, dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Itu berada dalam keadaan tetap. Menyesuaikan laju aliran waktu relatif lebih kompleks. Lagi pula, menyesuaikan dari 1 hingga 1 juta kali relatif mudah, tapi 1 miliar kali keadaan konstan sebenarnya membuat ruang waktu lebih stabil. Aku mengerti, kata Lovang dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa selama peperangan, dunia sumber tanah asal akan ditembus. Sekarang, dengan laju aliran waktu yang meningkat menjadi 1 miliar kali, dia memiliki lebih banyak waktu luang. Bekerja keraslah, Starlight tersenyum lalu pergi. Di dalam ruang tenang di dalam rumah gua itu, Lovang memperhatikan perbedaan aliran waktu dan tak kuasa menahan senyum. Waktu yang berlalu di sini, jika dibandingkan dengan dunia luar, seperti satu tarikan napas dibandingkan dengan keabadian.